para kerabat Gus Nur ya itu juga mendatangi pengadilan di Solo dan memberikan dukungan moral agar Gus Nur itu dibebaskan, agar Gus Nur dan Bambang Tri dibebaskan, karena menurutnya Gus Nur dan Bambang Tri tidak melanggar hukum ya, tidak ada alasan bagi Gus Nur dan Bambang Tri untuk kemudian ditahan. Untuk semua sudah bongkol asli ini. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, sebagaimana kita ketahui bahwa sidang perdana Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono terkait dengan mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga itu kemudian ya melanggar ya, tindak pidana penodaan agama itu sudah diproses ya kemarin. Para kuasa hukum ya dan ya para kerabat Gus Nur ya, masyarakat Solo itu kemudian berdatangan ya dan memberikan dukungan. Tetapi ternyata suasananya itu kemudian begitu memanas ya, bagaimana tidak, bahwa ternyata proses persidangan Gus Nur ini itu beberapa kali dialihkan ya. Bahkan ya setelah mereka sampai itu di pengadilan ya, ternyata lagi dia dapat informasi bahwa persidangan ini dilakukan secara online. Nah, ini yang kemudian tidak diterima oleh para kuasa hukum, dan dia pun menyampaikan kekesalannya, kekecewaannya di depan publik ya, di depan para awak media, menyampaikan ya bahwa proses persidangan ini ya betul-betul adalah ibaratnya sebuah dagelan persidangan, dan bagaimana para kuasa hukum juga ini menyentil ya acara resepsi Kaisang kemarin yang juga tidak melakukan ya prokes ya. Kalau misalnya pertimbangannya bahwa persidangan Gus Nur ini dilakukan secara online ya karena pertimbangan prokes, lalu bagaimana ya dengan acara resepsi daripada Kaisang Pangarep? Begitu cetusnya. Para kuasa hukum ini betul-betul mempersoalkan ya, dan merasa bahwa perlakuan ini perlakuan yang sangat tidak adil ya kepada Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono, yang seharusnya beliau ya disidang ya secara offline dan beliau harus dihadirkan. Bahkan tidak tanggung-tanggung para kuasa hukum ini juga meminta agar ya Pak Jokowi juga ya dihadirkan, kalau perlu ya melakukan mubahalah bersama dengan Bambang Tri Mulyono, adu mubahalah dengan Bambang Tri Mulyono, dan biarkan dipandu oleh Gus Nur. Kenapa? Karena proses ya pertersangkaan Gus Nur ini dan Bambang Tri itu berawal daripada mubahalah yang dilakukan oleh mereka berdua ya terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, dia berharap jika memang itu mau dibantai, silakan Pak Jokowi bisa melakukan adu mubahalah dengan Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono. Nah, ini yang diteriakan oleh para kuasa-kuasa hukum tersebut. Dan kita melihat bahwa ada hal juga dari para kerabat Gus Nur ya, warga Solo juga menyampaikan isi hati mereka. Seperti apa isi hati daripada ya warga Solo, kerabat Gus Nur ya, yang kemudian hendak mengikuti persidangan ya, kita coba lihat, saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat perkembangan yang sejak awal sampai sekarang, Gus Nur, kami sebagai pendukungnya mohon untuk dibebaskan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. 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 Kami sangat kecewa dengan sidang yang diundur dan diganti dengan online. Saya mendukung Gus Nur menolak, dan kami dari Solo teman-teman mohon Gus Nur dan Bambang Tri dibebaskan segera. Gus Nur, Bambang Tri segera dibebaskan, karena ini sudah tidak ada landasan hukum untuk menjerat keduanya. Jadi kami sebagai warga Solo sangat mendukung Gus Nur tidak mau sidang online. Dan COVID itu kemarin kalau pernikahan itu semua sudah bongkol asli ini. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kita hanya bersandar kepada Allah. Jadi kami memohon teman-teman semua dari Solo, dari Jakarta, dari Yogyakarta, dari Malang, dari manapun yang kasihan dengan ulama-ulama kita yang selalu dizalimi. Mohon doanya untuk Gus Nur dan Bapak Tri, mudah-mudahan diberi kekuatan, mudah-mudahan diberikan jalan untuk membongkar kebenaran di atas kebenaran. Kebenaran bisa disalahkan oleh mereka, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Itu harus kita yakini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jelas ya apa yang disampaikan oleh para kerabat Gus Nur ini. Ya, beliau berharap ya agar Gus Nur dan Bambang Tri ini kemudian dibebaskan. Sekali lagi beliau berteriak ya agar Gus Nur dan Bambang Tri ini dibebaskan. Alasannya karena ya tidak ada hukum yang dilanggar, ya bahwa Gus Nur ini tidak bisa ditahan, Bambang Tri tidak bisa ditahan karena tidak cukup alasan, tidak cukup bukti untuk itu, dan seharusnya beliau ini dibebaskan, ya harus diperlakukan adil. Ya, inilah suara-suara hati daripada kerabat Gus Nur, ya para keluarga Gus Nur, dan berharap bahwa Gus Nur ya mereka juga memberikan motivasi moral, dukungan moral agar Gus Nur tetap konsisten ya memperjuangkan kebenaran, bahwa selama ini Gus Nur itu sudah ya memperjuangkan kebenaran sebagai ya dai, ya sebagai orang yang sering berdakwah, ya dia berharap bahwa Gus Nur ini ya bisa diberikan ketabahan dan kesabaran atas segala ya ujian-ujian yang dialaminya, dan beliau ya meminta kepada publik untuk mendoakan Gus Nur agar bisa ya diberi kekuatan, ketabahan dan kesabaran untuk melewati ya segala ujian ini. Kita sebenarnya salut dengan itu semua ya, dan kita juga berharap bahwa memang ya proses ini harus memberikan rasa keadilan kepada siapapun orang. Tetapi kita juga harus memahami bahwa ya siapapun dia, ketika memang terbukti melakukan sebuah delik atau tindak pidana, ya dia juga harus dihukum ya sesuai dengan ya hukum yang berlaku. Tidak boleh pandang bulu, dan tentu hakim itu bebas dan mandiri dalam mengambil keputusan. Tidak boleh tertekan dengan berbagai opini-opini yang ada di luar, bahwa ya apa yang menjadi ya fakta-fakta ya dan bagaimana ya alat bukti ya, kemudian bagaimana ya situasi dalam persidangan, itulah yang akan menjadi dasar bagi hakim untuk kemudian memberikan putusan. Yang jelasnya kita berharap bahwa ya putusan ini bisa, persidangan ini bisa secepatnya, dan ada putusan yang bisa memberikan kepastian hukum terhadap mereka-mereka, yakni Gus Nur dan Bambang Tri, untuk kemudian mengakhiri polemik dan hiruk pikuk ya mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.